Namanya siapa? Asa. Rumahnya mana? Karawang. Bapaknya namanya siapa ya? Sahal, Pak Sahal. Pak Sahal. Ibunya namanya siapa? Ibu siapa? Iya, ibu siapa dong? Terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru and happy watching. Hai semuanya, terima kasih sudah klik video Alfi Mokusuru. Buat teman-teman yang baru aja mampir atau nggak sengaja lihat video ini di beranda kalian, bisa cek di bagian playlist. Ada beberapa pembahasan di YouTube channel ini. Ada tentang YouTube, tentang cara jualan di Shopee, Shopee Affiliates, info Asia, style doubler, tentang saham, tentang parent talks, tentang cara jualan di sosial media, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman tertarik dengan pembahasan yang aku share tadi, bisa cek di bagian playlist. Untuk kali ini aku akan bahas tentang parent talks. Untuk parent talks kali ini aku bahas tentang cara melatih anak atau menstimulasi anak agar dia mau berbicara. Ya, ibaratnya latihan bicara ya. Karena ini ya usia anak 1-2 tahun gitu. Kalau aku sendiri, buat teman-teman yang follow aku di Instagram pasti tahu bahwa Alsa itu aku kenalin dengan buku. Itu salah satu stimulasiku untuk memberikan ya pengetahuan atau literasi tentang beberapa kata atau kosakata benda atau tentang perbendaharaan kata lah pokoknya kepada Alsa gitu. Jujur so far memang worth it banget. Nanti aku kasih tips-tips lain ya. Sebenarnya anak-anak itu keterampilan berbicara itu berkembang, itu berbeda-beda ya setiap anaknya ya. Ada yang usia 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun itu belum bisa bicara. Ada yang 1,5 tahun udah bisa bicara. Tapi perlu kita ketahui bahwa untuk keterampilan berbicara ini bisa saja kita stimulasi. Jadi nggak cuman kita butuh kesabaran aja, sabar nanti anaknya bisa ngomong. Itu enggak. Karena jujur ada juga yang namanya stimulasi ini. Bagaimana kita merangsang anak agar mau bicara gitu. Dan pastinya ini lebih worth it sih untuk dilakukan di rumah secara mandiri ya. Kalau biasanya ada di terapis atau di kayak semacam terapis ya, berarti untuk teman-teman yang speech delay dan sebagainya itu lebih berbayar. Nah, makanya untuk keterampilan berbicara ini bisa kita ajarkan sejak dini gitu, agar nantinya anak-anak lebih paham, lebih memahami konteks cara komunikasi, kata, dan cara bicara ini tadi. Untuk step pertama yakni membacakan buku kepada anak. Kalau aku pribadi menggunakan cara read aloud atau membacakan nyaring. Jadi aku beli buku yang pastinya bergambar. Nah, ini salah satu tipsnya. Aku pilih buku yang bergambar. Terus yang awal-awal aku kasih buku hewan. Selain bergambar ada namanya, itu juga ada karakternya, karakter suara. Nah, karakter suaranya contoh aku cerita tentang burung gitu ya, burung. Terus suaranya gimana burung, cuit-cuit gitu. Terus tentang warnanya juga ada warnanya. Kalau semuanya burung kakak tua, kita ajarkan tentang bernyanyi juga. Jadi ya kita memberikan stimulasi dengan membahagiakan, nggak monoton gitu. Kita ya posisikan diri sebagai anak juga ke dunia anak-anak. Jangan jangan monoton lah. Karena kalau monoton, anak-anak pasti nggak tertarik dong dengan membacakan nyaring ini gitu. Makanya lebih baik kita ajarkan dengan cara have fun gitu. Untuk awal-awal aku kasih buku bergambar, terus buku hewan, yang karena ada karakternya tadi, terus ada lagu-lagunya gitu.
Nah, bunda-bunda bisa memilih buku yang soundbook juga. Soundbook itu buku yang ada lagunya. Aku awal-awal juga pakai itu untuk merangsang anak-anak juga. Tapi ya ini pilihan kedua sih. Karena awal kita bacakan dulu aja gitu. Kalau semuanya anak bosen, barulah kita tampilkan buku yang berkarakter beda. Contoh ya tadi buku soundbook, buku yang ada suaranya gitu. Merangsang anak menggunakan buku dengan cara membacakan nyaring. Gunakan bahasa isyarat. Untuk gunakan bahasa isyarat ini bisa kita lakukan dengan cara memberikan isyarat kepada anak. Contoh kalau ketika anak ngantuk dia pastinya menguap gitu. Nah, kita ajarkan untuk menutup mulut, terus Alsa ngantuk gitu ditanya. Nah, dia akan paham kata ngantuk. Alsa ngantuk, mau bubuk gitu. Bubuk sambil merem, itu pakai bahasa isyarat. Pasti dia nangkep kok, oh ngantuk, bubuk merem gitu. Sampai sekarang Alsa itu paham bahwa kalau ngantuk ya tidur gitu. Kalau aku ada tambahannya capek sih, karena pada suatu ketika itu ayahnya pulang ke rumah dan kok pagi-pagi tidur gitu. Aku bilang, aku kasih tahu dia bahwa bapak capek, mau bubuk tidur gitu. Oh capek tidur. Jadi sampai sekarang pun kalau bapaknya tuh pulang pagi gitu, dia malah bilang gini, bapak capek bubuk gitu. Itu yang poin kedua, yakni memberikan informasi dengan cara bahasa isyarat. Memulai obrolan. Untuk memulai obrolan ini biasanya aku bangun tidur nih. Kalau bangun tidur gitu aku tanya ke dia, Alsa tadi nyenyak bubuknya? Nyenyak, enak bubuknya gitu. Dia pasti akan menjawab enak, nyenyak gitu. Jadi ada respon, dia tahu bahwa komunikasi menggunakan obrolan bicara ini akan ada feedback gitu. Oh gitu, kalau ada pertanyaan ada jawaban gitu. Kalau pas dia makan, biasanya aku tanya, enak, suka gitu. Dia juga tahu bahwa kalau ditanya seperti itu pasti jawabannya enak dan suka kalau pas makan gitu. Ya pokoknya sebisa mungkin ada obrolan di mana dia mengetahui bahwa ada pertanyaan, terus kemudian dia akan menjawab, ada rangsangan untuk menjawab gitu, nggak cuma diem aja gitu. Dia juga ngerasa bahwa oh ini caranya ngomong. Bernyanyi bersama. Nah, untuk bernyanyi bersama bisa gunakan buku atau kita pakai lagu-lagu biasa gitu, nyanyi-nyanyi biasa. Contoh pas dia belajar atau apa, contoh ya, kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, dia akan tahu bahwa ini namanya tepuk tangan gitu. Dia juga tahu bahwa suka hati itu adalah tersenyum, senyum dong gitu. Dia akan tahu, oh ini ya namanya ya senyum, terus tepuk tangan, dan dia juga merasa senang gitu. Kalau dengan bahasa isyarat, contoh ya topi, saya bundar, topi, saya bundar gitu, dia juga akan paham. Oh dia ini topi itu topi gitu. Saya berarti aku, terus bundar tuh seperti ini gitu. Ya kita jelasin satu persatu, anggap saja dia paham gitu. Kalau kita menganggap anak kecil adalah anak kecil yang nggak tahu apa-apa, nantinya anak-anak tuh juga ngerasa bahwa dia nggak tahu apa-apa gitu. Kalau kita menganggap bahwa anak kecil itu paham dan mengerti apa yang kita katakan, nah nantinya juga dia merasa bahwa dia tuh paham. Ucapkan nama benda sekitar. Nah contoh kalau benda sekitar itu pastinya lebih banyak lagi. Untuk awal-awal aku gunakan kata-kata yang sering dia lakukan. Contoh ya, kalau waktu makan, sendok, piring, terus waktu tidur bantal, kasur, terus ketika dia apalagi mandi, sabun, sikat gigi gitu. Jadi dia tahu yang aku sebutin itu bahwa nama benda itu adalah ini gitu. Dan dia akhirnya bisa mengucapkan kata yang sama setiap aku tanya gitu, ini apa? Sikat gigi, ini sabun Alsa, dan sebagainya. Modifikasi ucapan anak. Untuk modifikasi ucapan anak ini, anak sudah mulai bisa bicara 1-2 kata.
biasanya lebih ke satu kata sih. Contoh dia melihat sikat gitu. Waktu di kamar mandi ini sikat. Nah, tambah kata sikat dengan gigi. Ini sikat gigi gitu. Nantinya dia juga akan menirukan dengan mengucapkan kata sikat gigi. Biasanya juga aku beri Alsa kata-kata di mana barang-barang yang dia miliki. Contoh tas Alsa, sepeda Alsa, atau apalagi ya, topi Alsa gitu. Jadi dia tahu cara menambahkan kata kepemilikan gitu. Jadi kata-katanya nggak cuma satu atau kata benda aja, dimodifikasi dengan menambahkan kata pemilikan Alsa. Atau bisa contoh selimut biru, oh selimutnya warna biru gitu. Jadi lebih ditingkatkan, nggak cuma satu kata nama benda aja. Selanjutnya, kurangi main ponsel. Jujur Alsa pun suka dengan HP, handphone, tapi memang jarak untuk memainkan HP itu jarang banget. Jadi nggak setiap waktu main HP itu nggak, dan nggak secara rutin juga. Kenapa nggak secara rutin? Ya kadang-kadang aku kasih, kadang-kadang aku nggak kasih. Dan dia juga ya nurut-nurut aja sih, nggak yang ngoyok tantrum ketika nggak dikasih HP. Dan aku juga enjoy sih dengan dia yang nggak tergantung dengan HP gitu. Jadi dia bisa belajar dan bermain dengan lebih kreatif, itu kalau menurutku. Mungkin itu yang bisa aku share kali ini. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, kritik dan saran, bisa ditulis di kolom komen atau bisa follow aku di Instagram Alfimokusuru, nanti kita akan discuss di sana. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Keep sharing, semoga bermanfaat, and see you next time.